Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan membahas satu topik yang lagi hype di beberapa lini masa mengenai rancangan kurikulum 2022. Oke, apa yang dilakukan oleh Kemendikbud? Menghilangkan sekat antara IPS, penjurusan IPS, IPA, dan juga bahasa. Wah, ini menarik ini. Kok bisa menarik? Saya mengambil salah satu dari berita ya, beritanya Vice. Ya entah kenapa saya itu suka bahasa yang ditulis oleh editornya Vice. Oke, draft bertajuk kurikulum prototype, sedang menjadi perbincangan khalayak. Naskah kurikulum tersebut sebetulnya belum dirilis sehingga gambarannya itu sekedar dari penjelasan pejabat Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek di media. Setidaknya berkaca pada informasi yang tersebar di berbagai kanal, sudah ada calon kurikulum baru yang mulai disebut-sebut sebagai kurikulum 2022. Jadi siap-siap aja ya. Oke, secara radikal, mengapa ini ditulis radikal ya? Karena mungkin ini ada kaitannya dengan perubahan yang secara signifikan, secara mengakar, sehingga disebut sebagai radikal. Karena radikal itu kan berasal dari bahasa Latin ya, radix, yang artinya akar. Jadi kalau ada suatu perubahan yang radikal, artinya perubahan dari akar-akarnya. Lah, ini mungkin yang menjadi inisiasi dari editor device ini menulis kalau kurikulum 2022 nanti itu kurikulum yang mengubah skema kurikulum pendidikan dari sebelumnya yang ada IPA, IPS, bahasa, kemudian dihapus skatnya. Tapi tentu saja bukan dihapus secara tersurat ya atau secara eksplisit, tapi dihapus secara implisit. Kita baca lanjutannya. Oke, kurikulum 2022 disebut secara radikal mengubah praktik pendidikan di SMA. Ingat, di level SMA. Mengapa SMA ya? Konon praktiknya akan dihapus pembagian jurusan IPA, IPS, dan bahasa yang lazim dipilih para pelajar kelas 11 sebelum melanjutkan kuliah. Ya, dari dulu kan kita kan waktu masuk SMA itu kan kita masih belajar semua hal kan, mulai IPS, IPA, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke kelas 11 baru kita dipisahkan antara kelas yang IPA dan kelas yang IPS. Lah, kalau merujuk pada berita ini, artinya kurikulum 2022 nanti yang sifatnya masih prototipe itu akan menghapus sekat itu. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, membenarkan adanya narasi atau wacana itu. Ia mengatakan bahwa kurikulum 2022 nanti diniatkan menghapus sekat, batas ya atau gap antara tiga jurusan yang memang selalu istilahnya ini mendeterminasi atau menentukan bakat seseorang. Padahal bakat seseorang itu mungkin bisa aja tidak ditentukan oleh klaster atau klasifikasi jurusan di IPA atau IPS atau bahasa. Jadi tujuannya adalah untuk menghapus sekat antara tiga jurusan tersebut, IPA, IPS, dan bahasa, sehingga tidak ada lagi kelas khusus IPA atau kelas eksklusif IPA, IPS, ataupun bahasa. Sebagai gantinya, nah ini menarik ini, siswa dibebaskan memilih mata pelajaran yang mau ia ikuti walau tidak bebas-bebas banget. Jadi praktiknya kayak gini ya. Akan ada dua klaster mata pelajaran yang harus diambil siswanya. Klaster pertama adalah klaster mata pelajaran wajib yang diambil, ya misalnya agama, PKN atau pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, seni musik, penjas, dan sejarah. Menurut saya pemilihan ini cukup menarik ya. Jadi ini mata pelajaran yang wajib diambil, entah Anda mau mengambil IPA atau IPS atau mata pelajaran apapun, tapi mata pelajaran yang wajib diambil adalah mata pelajaran yang barusan saya sebut itu. Agama, pendidikan, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, seni musik. Menurut saya ini cukup menarik dan ini cukup penting. Agama ada kaitannya dengan pemahaman tentang spiritual dan juga moralitas, biasanya seperti itu.
Karena sekolah bukan cuma masalah kognisi ya, tapi juga urusan yang lebih jauh daripada itu. Kewarganegaraan jelas untuk memupuk nasionalisme. Percuma kan kalau kita pintar, agamawan, tapi kita itu merusak bangsa. Bahasa Indonesia tentu saja wajib karena kita memiliki bahasa nasional bahasa Indonesia. Bahasa Inggris sebagai kebutuhan global penting sekali. Matematika, mungkin matematika di sini bukan matematika level yang seperti apa ya, tapi tetap kita itu meskipun tidak menyukai matematika, kita harus paham logika dasar aritmatika. Logika numerik itu penting. Jadi matematika tidak bisa disingkirkan. Seni musik, nah ini menarik ini. Kenapa seni harus musik ini? Padahal kan ada juga seni yang lainnya, misalnya seni lukis atau seni yang lainnya. Oke, yang seni musik ini sebenarnya tidak terlalu penting. Lebih penting lagi kalau itu diganti dengan budaya mungkin, seni dan budaya. Oke, kemudian penjas. Nah ini menurut saya nggak terlalu penting, karena orang bisa olahraga sendiri, siswa bisa olahraga sendiri. Sejarah penting nggak penting ya, kita itu pasti punya sejarah dan sejarah tidak bisa dinistakan begitu saja. Oke, selanjutnya klaster kedua atau klaster pilihan. Kalau tadi itu wajib diambil, yang ini pilihan. Mata bebas diambil dari 3 rumpun. Jadi sudah tidak ada sekat lagi antara IPA IPS. Jadi siswa boleh mengambil biologi dan mengambil ekonomi, nggak masalah. Siswa boleh mengambil fisika dan juga bahasa Mandarin, nggak masalah. Namun syarat yang berlaku, mata pelajaran hanya boleh menggabungkan pelajaran dari 2 rumpun. Oh, artinya kalau misalnya Anda ingin siswa ingin menggabungkan IPA dengan IPS nggak masalah. Tapi kalau IPA, IPS dan bahasa digabung jadi satu, itu yang tidak diperbolehkan menurut berita ini. Ini menarik ya, karena mungkin siswa sudah mulai, mungkin bukan siswa ya, pemerintah sudah mulai melek atau istilahnya itu sudah mulai terbuka bahwa bakat seseorang, potensi seseorang, talenta seseorang itu tidak bisa dimatikan oleh ruang kelas. Yang mana ruang kelas itu sangat terlalu kaku, dibatasi oleh sekat-sekat antara IPA atau IPS atau bahasa. Jadi mungkin anak pintar fisika, dia nggak masalah kalau dia ngambil Mandarin atau bahasa Inggris di kelas bahasa. Oh, bahasa Inggris itu wajib ya. Jadi mungkin ngambil Mandarin, itu nggak masalah sekali. Terus korelasinya apa? Ya mungkin saja kedepannya Indonesia akan banyak kerjasama dengan Cina dan Anda bakatnya di fisika atau sangat tertarik di fisika dan Anda mampu berkomunikasi dengan bahasa Mandarin. So why not kan gitu kan? Atau mungkin kalian biologi, suka biologi. Kemudian kalian ngambil ekonomi di kelas IPS, ya nggak masalah juga. Kenapa itu tidak berbahaya? Ya tentu saja segala hal itu akan lebih bagus jika kita bisa menginterdisiplinkan atau memultidisiplinkan. Bisa saja kan bioteknologi ke depan itu bisa digunakan untuk peningkatan ekonomi atau digunakan untuk bisnis. Jadi kita tidak bisa terpaku hanya pada satu bidang yang kita sukai atau kita merasa berbakat di sana. Jadi mungkin ini mengambil mode multidisiplin dan juga interdisiplinnya. Oke, saya lanjutkan membaca. Mata pelajaran pilihan pun harus kombinasi dari 2 kategori. Misalnya dari kategori mapel IPA atau IPS atau dari kategori IPA dan bahasa. Kata Anindito, dikutip oleh Medcom. Di atas kertas model ini akan melegakan siswa yang misalnya masuk IPA karena suka kimia namun benci biologi. Namun sayang sekali siswa Indonesia rupanya masih belum bisa lari dari matematika, PKN dan lain sebagainya. Oke, pengalaman saya dulu saya suka fisika tapi nggak suka biologi. Dan akhirnya ya nilai biologi saya juga kimia itu saya nggak suka. Ya hancur-hancuran, tapi fisika lumayan. Jadi ini menarik ya. Jadi ini akan membuka superstruktur dari bangsa atau generasi ke depan kita. Oke, multidisiplin dan interdisipliner, semoga ini bisa menjadi suatu jalan pintas untuk memajukan bangsa ini dan juga meningkatkan kompetensi generasi ke depannya sehingga membawa bangsa ini menuju ke arah yang lebih baik.
Oke, itu saja yang bisa saya katakan kali ini. Thanks for watching.